Ini yang seperti ini pola pendidikan yang seperti ini ada di dalam Islam dan boleh gitu kan mendiamkan. Tetapi hari ini oleh sebagian oknum disalahgunakan. Beda pendapat dengan ustadznya dihajar nanti, terus didiamkan, nggak salam gitu. Dalilnya apa? Ini dalilnya hadis Ka'ab bin Malik. Siapa ente gitu loh? Kalau ente posisinya atas ke bawah nggak apa-apa. Lah ini muridnya ke ustadznya, jamaahnya ke ustadznya yang hajar gitu loh. Kebalik, anak ke bapak, kebalik. Jadi ini yang tidak benar dan salah tempat. Ini mengamalkan sunnah tapi salah tempat. Akhirnya nggak jadi sunnah, jadi bid'ah yang seperti ini karena tempatnya salah. Antum sholat tahiyatul masjid, iya, tapi di parkiran gitu kan, salah tempat. Kamu sholat apa sih? Ini sunnah tahiyatul masjid. Begitu datang ke masjid kan komplek masjid, tapi di parkiran, bid'ah, salah tempat gitu loh. Yang demikian ini. Ini sedikit tentang perang Tabuk. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita mengambil rujukan yang berbeda dari biasanya, di mana pengajian kita sejatinya adalah pengajian Umdatul Ahkam, di mana Umdatul Ahkam adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis Nabi SAW yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Namun permasalahan yang berkenaan dengan fikih itu tidak cukup hanya didasarkan pada hadis-hadis yang muttafaq alaih saja, hadis-hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim saja. Namun ada hadis-hadis sahih yang lain yang tidak disahihkan oleh Imam Bukhari, tidak disahihkan oleh Al-Imam Muslim, tetapi derajat kesahihannya itu setara, atau hadis-hadis yang lain yang tidak sampai kepada derajat yang sahih, namun dia adalah hadis yang hasan dan tidak ada hadis sahih yang menyelisihi maknanya, maka itu juga adalah landasan hukum yang bisa diterima. Oleh karena itu pembahasan kita berkenaan dengan jamak sholat, ya, teman jamak sholat. Kalau kita hanya berpatokan pada hadis yang kita baca pada pekan lalu yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim saja, itu belum cukup untuk kita mencari gambaran bagaimana sih salat jamaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini insyaallah saya akan membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya, yang mana hadis ini menggambarkan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat beliau selama safar. Ini di satu perjalanan, nanti perjalanan-perjalanan yang lainnya ada. Yang mana hadis ini juga sanggahan bagi pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah kemarin yang mengatakan bahwasanya safar menjamak sholat itu hanya khusus bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji saja. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan jamak sholat ketika beliau bersafar, yaitu safar beliau ketika perang Tabuk. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan di dalam judul babnya, babu ma jaa fil jam'i bainas salataini, bab tentang sunnah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan menjamak antara dua sholat.
Jadi jamak sholat itu 2 sholat, nggak boleh lebih. Zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Ini sudah kami sampaikan kemarin, dan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id sudah menukilkan ijma' bahwasanya yang dijamak adalah pasangan sholat ini, yaitu pasangan sholat yang dilakukan di siang hari dan pasangan sholat yang dilakukan di malam hari. Nah, di sini Al-Imam At-Tirmidzi juga menegaskan yang dijamak itu adalah dua sholat. Beliau membawakan hadisnya, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif Abu Raja Al-Balkhi Al-Baghlani thiqah. Qala haddatsana Al-Laits ibn Sa'ad. Al-Laits ibn Sa'ad Al-Misri, faqihu ahli Misra. Faqihnya ahli Mesir, yang mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyatakan Al-Laits ibn Sa'ad afqah min Malik. Al-Imam Laits ibn Sa'ad ini lebih faqih daripada Imam Malik. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan murid-murid kepada Imam Laits ibn Sa'ad yang meriwayatkan fikih-fikih beliau. Sementara Imam Malik, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan murid-murid yang meriwayatkan fikih beliau hingga mazhabnya itu sampai kepada kita saat ini. An Yazid ibn Abi Habib an Abi Tufail an Amir ibn Wathilah an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dahulu pada saat safar untuk ghazwah Tabuk. Ghazwah Tabuk itu peperangan Tabuk yang terjadi di tahun ke-9 Hijriah, yang mana peperangan ini terjadi karena utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan oleh Nabi membawa surat ajakan dakwah kepada Amir Busra itu dibunuh oleh pemimpin Busra. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan pasukan dalam jumlah besar untuk memberikan pelajaran kepada Amir Busra atau Gubernur Busra yang telah bertindak kurang ajar. Nah, ini aturan internasional dari dulu sampai sekarang. Diplomat utusan negara itu nggak boleh dicelakai. Pemerintah Indonesia nggak boleh memporak-porandakan rumah kedubes Singapura. Kalau secara sepihak pemerintah Indonesia marah-marahan gitu ya sama Singapura misalnya, terus kemudian dibom aja di rumah kedubesnya, suruh TNI ngebom gitu kan, itu ngajak perang namanya. Itu nggak usah ada pernyataan resmi, itu sudah pernyataan perang, udah tempur dua negara kalau begitu. Tetapi kalau antar dua negara ketika terjadi perselisihan, ada kedutaan besar di masing-masing negara, sudah kalau memutuskan hubungan diplomatik tarik kedubesnya gitu loh. Hanya sebatas itu saja untuk aturan internasional saat ini. Nah, dahulu aturan internasional juga demikian. Utusan itu ketika dibunuh itu tidak lain adalah pernyataan perang. Maka ketika dibunuh utusannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan pasukan untuk menyerang wilayah Busra di sana di utara Yordania. Ini perbatasan dengan Syam. Maka pertempuran ini memerlukan perjalanan yang jauh dari Madinah menuju ke Busra sampai ke Tabuk situ. Wilayah Busra, nah Tabuk itu wilayah salah satu wilayah di wilayah Busra yang masih perbatasan dengan Syam.
Nah, pada pertempuran tersebut Rasulullah memerintahkan kaum muslimin semuanya yang mampu berperang ikut berperang. Tidaklah menolak berperang pada saat itu kecuali orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ini kalau antum nanti mau lihat ceritanya ini secara lebih luas, antum bisa lihat di surah At-Taubah dan juga di surah Al-Munafiqun. Gambarannya orang-orang munafik ketika diserukan jihad kepada mereka itu ngapain dia? Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, inna buyutana aurah. Rumah kita ini aurat wahai Rasulullah. Perlu kita jaga. Saya nggak bisa ninggalin ini anak istri ini kayak gini, anak saya masih kecil. Macam-macam alasannya orang munafik pada saat itu. Nah, Rasulullah karena tahu itu munafik, ya nggak apa-apa. Nah, tetapi ada 3 orang mukmin pada saat itu yang tidak ikut pertempuran, dan ini ceritanya di cerita Ka'ab ibn Malik. Ini mungkin suatu saat kita nanti lihat cerita itu, dan cerita ini menunjukkan salah satu uslub dakwahnya Nabi Muhammad, uslub takdibnya Nabi Muhammad, uslub pendidikannya Nabi Muhammad terhadap umatnya, yaitu yang kita kenal dengan uslub hajar, uslub boykot, uslub mendiamkan seorang mukmin yang melakukan kesalahan di dalam syariat. Dan kemudian pada hari ini kita kenal dengan uslub tahdzir, yang kemudian menjadi fitnah hari ini. Fitnah tahdzir itu nanti insyaallah kalau mau kita membaca hadisnya, hadis Ka'ab ibn Malik tentang kisah beliau dihajar, bukan dihajar ya, hajar. Hajar itu didiamkan. Artinya hajar itu al-muqatta'ah, diputus komunikasi, putus bicara, nggak boleh bicara. Jadi pada saat itu Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an bersama dengan 2 sahabatnya lagi tidak ikut perang Tabuk, dan tidak ada alasan bagi mereka, dan mereka jujur kepada Nabi SAW. Maka Nabi Muhammad SAW selama 50 hari itu mendiamkan mereka, dan kaum muslimin yang lainnya itu juga mendiamkan. Beliau datang senyum aja nggak boleh, salam nggak boleh. Bahkan Ka'ab bin Malik di hari ke-40 dihajar oleh Nabi, diboikot, didiamkan oleh Nabi. Di hari yang ke-40 itu istrinya diperintahkan oleh Nabi Muhammad supaya keluar dari rumahnya, tidak boleh melayani Ka'ab bin Malik. Tetapi beliau meyakini bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah kebaikan untuk saya, dan Allah akan segera menurunkan pertaubatannya untuk saya. Sampai datang surat dari mana? Dari salah seorang petinggi Romawi menyatakan ajakan untuk masuk Kristen. Saya sudah mengetahui, sudah mendengar kabar apa yang dilakukan sahabat-sahabatmu terhadap dirimu, gitu kan. Kalau memang kamu sudah nggak betah lagi di Madinah, merasa hidupmu sempit, dikucilkan seperti itu, ayo sini. Kita akan memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kamu yang mana kaummu itu tidak bisa memberikan kenikmatan kepadamu. Nah, maka melihat surat itu, Ka'ab bin Malik radhiyallahu an langsung membuang surat itu ke dalam tungku api. Hadhihi baliyatun ukhra, ini ujian selanjutnya. Dibuang. Nah, keteguhan iman beliau diboikot, dihajar, didiamkan, ditahdzir. Tetapi beliau tetap pada keimanan bahwasanya yang beliau lakukan memang salah, dan beliau yakin Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertaubatan bagi dirinya. Setelah 50 hari baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertaubatannya. Maka orang pertama yang didatangi oleh Ka'ab bin Malik adalah Rasulullah SAW, yaitu orang yang paling beliau cintai, yang mana selama 50 hari mendiamkan Ka'ab bin Malik, tidak
tidak menyampaikan salam, tidak menjawab salam, tidak menjawab kata-katanya Ka'ab bin Malik. Tetapi ketika pertaubatan turun, justru yang didatangi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kecintaan beliau kepada Rasulullah dan kecintaan Rasulullah kepada Ka'ab. Jadi Rasulullah mendiamkan Ka'ab bin Malik itu bukan atas dasar marah, emosi, benci dan lain sebagainya, enggak, tapi ya karena perintah dari Allah, diamkan itu. Nah, pola pendidikan yang seperti ini boleh kita lakukan kalau posisinya tinggi ke bawah, gitu. Rasulullah seorang mu'addib, pendidik. Dia mendiamkan Ka'ab bin Malik karena Ka'ab bin Malik adalah seorang yang derajatnya di bawahnya Nabi SAW. Maka seorang ayah kepada anak nanti mau menghajar, memboikot, mendiamkan boleh. Anaknya melakukan suatu kesalahan, bapaknya diem gitu kan. Minta permen enggak, minta jajan enggak gitu kan, diem aja bapaknya. Sehingga si anak tahu ini kok bapak sedang marah. Si anak tahu kalau bapak ini sedang ini, berarti si anak itu nanti introspeksi kesalahan saya di mana, hingga si anak minta maaf. Nah, pada saat minta maaf baru kemudian si ayah mencair. Ini yang seperti ini pola pendidikan yang seperti ini ada di dalam Islam dan boleh gitu kan, mendiamkan. Tetapi hari ini oleh sebagian oknum disalahgunakan. Beda pendapat dengan ustadznya dihajar nanti, terus didiamkan, nggak salam gitu. Dalilnya apa? Ini dalilnya hadis Ka'ab bin Malik. Siapa ente gitu loh. Kalau ente posisinya atas ke bawah nggak apa-apa. Lah ini muridnya ke ustadznya, jamaahnya ke ustadznya yang hajar gitu loh. Kebalik, anak ke bapak, kebalik. Jadi ini yang tidak benar dan salah tempat. Ini mengamalkan sunnah tapi salah tempat. Akhirnya nggak jadi sunnah, jadi bid'ah yang seperti ini karena tempatnya salah. Antum sholat tahiyatul masjid, iya, tapi di parkiran gitu kan, salah tempat. Kamu sholat apa sih? Ini sunnah tahiyatul masjid. Begitu datang ke masjid kan komplek masjid, tapi di parkiran, bid'ah, salah tempat gitu loh. Yang demikian ini sedikit tentang perang Tabuk.